Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap belajar semuanya? Pasti sudah siap ya, karena saya juga sudah siap untuk belajar menemani kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya saya juga mengingatkan kepada kalian tentang aturan pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, jangan lupa kalian untuk absen kepada guru pengajar kalian masing-masing ya. Yang kedua, jangan lupa siapkan buku catatan dan buku tugas kalian untuk mencatat poin-poin penting dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru pengajar kalian. Yang ketiga, jangan lupa materi-materi yang disampaikan oleh guru kalian itu disimak sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kalian gagal paham dengan materi yang sudah disampaikan. Yang keempat, pastikan tugas dikerjakan semaksimal mungkin. Yang kelima, jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya atau kepada guru pengajar yang lainnya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Ingat ya. Oke, kita akan melanjutkan kepada materi berikutnya. Silakan disimak berikut ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu teks LHO dan apa saja struktur yang ada di dalam teks LHO. Nah, kalian pasti sudah paham karena sudah membaca kan ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks LHO itu sendiri. Nah, yang namanya kebahasaan itu pasti berhubungan tentang bahasa yang digunakan dalam pembuatan teks itu sendiri. Nah, ada apa saja? Nah, itu bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, ada afiksasi. Yang kedua, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, yang ketiga, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa saja mereka bertiga ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sudah ada pada layar kalian apa itu afiksasi, kalimat definisi, simpleks, dan kompleks. Nah, afiksasi itu sendiri adalah proses pemberian imbuhan atau pengimbuhan dari bentuk dasar atau dari kata dasar. Nah, afiksasi ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada awalan atau bisa disebut juga sebagai prefiks. Nah, jadi kalau awalan ini kata dasar yang diberikan awalan. Nah, jadi nanti mereka akan menjadi satu kata. Contohnya seperti apa yang mendapatkan awalan? Nah, ini ada kata memakan yang terdiri dari kata dasar makan dan mendapatkan prefiks me. Nah, ini ada juga yang kedua, ada kata berjemur. Kata dasarnya adalah jemur. Nah, mereka ini mendapatkan prefiks ber, maka jadinya berjemur. Nah, yang ketiga ada kata diantar. Ini ada kata dasar antar. Nah, yang kedua ada sisipan atau infix. Nah, kalau sisipan ini adalah disisipkan dari tengah-tengah katanya. Contoh sisipan L, M, R atau E, dan in. Contoh katanya, ada kata dasar jajah menjadi jelajah. Ini satu contoh bentuk dari infix. Nah, ini mendapatkan imbuhan L di tengahnya. Setelah itu ada kata sabut menjadi serabut. Ini dari kata dasar sabut mendapatkan infix maksud saya. Selanjutnya ada kata kuning menjadi kemuning. Ini mendapatkan infix em. Gitu. Itu kalau sisipan atau infix. Nah, sekarang yang ketiga adalah akhiran atau sufiks. Nah, contohnya dari kata
makan, kata dasarnya makan, mendapatkan sufiks an, maka menjadi makanan. Nah, ini artinya sudah berbeda ya, tapi dari bentuk dasar yang sama. Selanjutnya ada kata manusia, mendapatkan sufiks wi, menjadi manusiawi. Nah, ini artinya kan sudah berbeda, dari manusia menjadi manusiawi. Manusiawi itu kan adjektif atau suatu sifat yang ada dalam manusia. Nah, kalau manusia itu sendiri, itu kan nomina atau kata benda. Nah, jadi mengalami perubahan struktur kata atau perubahan sifat dari nomina menjadi adjektif. Selanjutnya yang keempat adalah konfiks atau simulfiks. Nah, konfiks atau simulfiks ini adalah awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus atau langsung jadi satu. Jadi, satu kata dasar itu sudah mendapatkan awalan dan akhiran. Contohnya, ini dari kata dasar pergi. Setelah itu mendapatkan awalan be dan akhiran an. Maka, katanya menjadi bepergian. Setelah itu ini dari kata kerja, mendapatkan awalan pe dan akhiran an, menjadi pekerjaan. Begitu. Itu namanya proses afiksasi atau proses pemberian imbuhan. Nah, selanjutnya ada kalimat definisi dan deskripsi. Nah, kalimat definisi ini adalah kalimat yang mengungkapkan makna. Contohnya seperti ini. Kucing adalah binatang berbulu yang sangat lucu. Nah, dari kalimat ini itu sudah sangat jelas bahwa kalimat itu mendefinisikan atau menjelaskan tentang apa itu kucing. Nah, itu adalah kalimat definisi. Setelah itu yang kedua ada kalimat deskripsi, kalimat yang memaparkan penjelasan secara rinci. Nah, setelah di awal menjelaskan tentang kucing adalah binatang berbulu yang sangat lucu, pada deskripsi kita akan menjelaskan bagian-bagian yang lebih detail. Ia memiliki mata bulat. Nah, bulu yang sangat lebat dan tubuh yang menggemaskan. Nah, ini kalimatnya lebih detail atau lebih rinci menjelaskan tentang kucing itu tadi. Lanjut, nah itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks ini adalah kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu unsur kalimat. Unsur kalimat itu apa? Ada subjek, ada S, dan P. Dan P, minimal ada subjek dan predikat. Ibu menyapu, ibu memasak, atau Ani belajar. Itu adalah kalimat yang memiliki satu unsur kalimat. Hanya ada satu unsur kalimat. Atau bisa juga unsurnya itu lengkap. Ada SP, ada O, bisa juga ada K. Nah, ini adalah contoh kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Setelah itu, di situ ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, kalimat ini kalimat yang memiliki lebih dari satu unsur kalimat. Jadi, ada dua kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, ibu bekerja di bank. Sedangkan ayah bekerja di sekolah. Nah, ini adalah dua kalimat yang sebenarnya mereka berbeda. Mereka sendiri-sendiri. Kalau disendirikan, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ibu bekerja di bank. Kalimat yang kedua adalah ayah bekerja di sekolah. Itu adalah kalimat yang berdiri sendiri. Maka mereka dijadikan satu dengan konjungsi sedangkan. Nah, dijadikan satu dengan sedangkan ini. Maka akan jadi satu kalimat seperti ini. Itu adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Gitu ya, anak-anak.
Nah, saya lanjutkan kembali bagaimana tentang penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, di situ ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok dan gagasan penjelas ini apa sih sebenarnya? Jadi, dalam suatu paragraf itu ada suatu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Nah, sebuah tulisan atau teks itu terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks LHO, kalian diharuskan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari teks LHO yang akan kalian susun. Nah, mengembangkan teks itu dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok ini dikembangkan menjadi satu paragraf. Jadi, dalam menuliskan satu teks LHO, kalian diminta untuk menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Setelah kalian menemukan satu gagasan pokoknya, baru kalian bisa mengembangkan gagasan-gagasan lain untuk menjadi satu paragraf. Nah, jadi gagasan penjelas itu terdiri dari lebih dari satu. Itu kalau gagasan penjelas. Tetapi kalau gagasan pokok itu hanya ada satu dan pasti bisa dikembangkan. Begitu. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Jadi ini pastikan kalian sudah memiliki topik yang akan kalian tulis. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Nah, ini juga perlu kalian tentukan bagaimana cara kalian menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Jadi, kalau kalian sudah punya masalah, jangan lupa untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum kalian menuliskan teksnya. Yang ketiga, meneliti ulang hasil pengamatan. Jangan lupa untuk di cross-check ulang atau diteliti ulang agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, membuat kerangka laporan hasil observasi. Jadi, sebelum teksnya jadi, itu kalian harus menuliskan kerangkanya terlebih dahulu. Selanjutnya, menyusun laporan hasil observasi. Nah, ini penyusunannya juga sama seperti tadi. Kalian menentukan gagasan pokoknya dulu, setelah itu menentukan gagasan penjelasnya. Yang terakhir, membenahi laporannya. Jangan lupa kalau sudah jadi, itu harus kalian perbaiki. Bagian-bagian mana yang masih kurang, seperti itu. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Sudah paham semua? Atau ada yang kurang jelas? Kurang paham mungkin? Nah, itu bisa langsung kalian tanyakan kepada saya atau kepada guru pengajar kalian. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Cukupi kebutuhan vitamin kalian ya untuk menunjang kesehatan tubuh kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.